Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel YouTube ini. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, jadi perkalian dan pembagian. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, kita akan lihat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat dalam satu kesatuan. Nah, kesalahannya sering terjadi di mana? Misalnya seperti ini ya, soal nomor 2. Nah, seringkali kita atau di lapangan ya, seringkali ini 64 dikali dengan 16. Padahal itu akan menghasilkan jawaban yang salah. Atau ketika dibagi 24 dibagi 64, waduh, nggak bisa. Nah, banyak bahasa seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat kali ini kita akan mencoba membahas dengan langkah-langkah seperti ini. Ada 4 langkah yang akan kita coba praktekkan dalam menyelesaikan 5 contoh soal yang ada di sini. Nah, langkah pertama ya, untuk nomor 1 kita lihat, tentukan jenis operasi hitung setiap bilangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa di sini kan jenis operasi hitung. Nah, jenis operasi hitung suatu bilangan itu ada di depannya. Makanya kalau kita lihat di sini jenis operasi hitung 24 itu sebagai pengali ya, karena di depan itu dalam operasi perkalian maka dia akan berlaku sebagai pengali. Nah, 27 di depannya ada kali, berarti berlaku sebagai pengali. Nah, kemudian di sini bagi 54 berarti sebagai pembagi. Nah, kita menentukan dulu sesuai dengan langkah pertama, pengali, pembagi. Nah, baru kemudian yang kedua, langkah kedua, kelompokkan kali di atas dan bagi di bawah. Ya, kali di atas. Berarti kalau kita buat seperti ini, ya kita kelompokkan yang kali di atas. Berarti ini 24 dan 27. Jadi 24 dikali 27. Nah, kemudian baru 54 sebagai pembagi, berarti simpan di bawah 54. Ya, sama dengan. Nah, ini langkah yang kedua. Kali di atas, bagi di bawah. Nah, kemudian langkah ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan. Nah, dikalikan sebetulnya boleh saja ya, kalikan kemudian dibagi. Nah, tapi kalau yang sudah biasa dengan menyederhanakan dengan membagi dengan faktornya, maka silakan dibagi dengan faktornya. Kayak 24 dengan 54. Ya, kalau kita lihat 24 dengan 54 sama-sama kelipatan 6. Ya, sama-sama bisa dibagi 6. Jadi ketika 24 dibagi 6, hasilnya 4. Kemudian 54 dibagi 6, hasilnya 9. Nah, kemudian kita lihat lagi 27 dengan 9 itu sama-sama kelipatan 9. Atau boleh juga misalnya kelipatan 3 dibagi 3 juga boleh. Tapi kalau sudah terbiasa dalam perkalian ya, tahu ya kalau dulu itu raraban. Jadi perkalian dalam tabel. Nah, kalau sudah tahu bahwa 27 dan 9 adalah kelipatan 9, maka boleh langsung dibagi 9. Tapi kalau tidak tahu, misalnya boleh dibagi 3, kemudian dibagi 3 lagi. Ya, saya sudah tahu ya, di sini 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. Nah, begitupun 9 dibagi 9 itu hasilnya 1. Sehingga hasil akhir dari perkalian ini adalah 4 kali 3. 12 dibagi 1. Jadi hasilnya 12. Nah, itu langkah yang ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan. Sudah paling sederhana sehingga hasilnya 12. Nah, kemudian langkah keempat, hitung tanda negatif untuk menentukan hasil akhir. Di sini tidak ada operasi negatif, tanda bilangan bulat negatif tidak ada di sini. Oleh karena itu selesai sampai 12. Nah, itu langkah
penyelesaian perkalian dan pembagian bilangan bulat dalam satu soal. Nah, kita coba yang kedua. 24 bagi 64 kali 16. Nah, di sini yang sering menjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena 24 tidak bisa dibagi 64. Ya. Oleh karena itu bagaimana? Kita coba lagi. Tentukan jenis operasi hitung setiap bilangan. 24 ini sebagai pengali, 64 sebagai pembagi, dan 16 sebagai pengali. Kemudian langkah kedua, kelompokkan. Kita bisa tarik begini. Kemudian kelompokkan. Ya, kita hapus dulu yang ini karena mengganggu. 24 berarti 24 pengali di atas, 64 sebagai pembagi, simpan di bawah, 16 sebagai pengali, berarti simpan di atas. Itu langkah kedua, kelompokkan. Kemudian langkah ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan, membagi dengan faktornya. Ya, membagi dengan faktornya. 24 dengan 64 sama-sama kelipatan. Ya, atau misalnya boleh kesini dulu, boleh. Misalnya mau kesini dulu. 16 dengan 64 sama-sama kelipatan 8 misalnya, atau sama-sama kelipatan 16, boleh saja. Ya, misalnya saya mau pakai 16 kalian. Ya, 16 dibagi 16 1, 64 dibagi 16 4. Nah, 24 bagi 4 itu hasilnya 6. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Sehingga hasil akhirnya 6 kali 1 dibagi 1. Ini tinggal 1 kan. 6 kali 1 dibagi 1 hasilnya 6. Nah, itu contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Ya, nomor 3 kita hapus lagi karena mengganggu ya. Contoh nomor 3, 27 kali, nah 27 sebagai pengali, 24 sebagai pengali, dan 72 sebagai pembagi. Kemudian langsung ke langkah nomor 2, kelompokkan, kali di atas dan bagi di bawah. Ya, kita buat seperti ini. Kemudian 27 simpan, ya kelompokkan, 27 pengali, berarti simpan di atas. 24 ini sebagai pengali, berarti simpan juga di atas. Bilangan negatifnya tidak perlu diperhitungkan, biarkan saja. Ya, biarkan saja dulu. Nah, 72 itu sebagai pembagi di bawah. Ya, pembagi, tanda pembagi di bawah. Nah, baru kemudian langkah ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan. Berarti 27 sama 72 itu sama-sama kelipatan 9 ya. Jadi 27 dibagi 9, 372 dibagi 9, 8. Nah, 24 dengan 8 sama-sama kelipatan 8. Jadi 24 dibagi 8, 3, 8 dibagi 8, 1. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 3, 9. Nah, 3 kali 3 bagi 1. Nah, sekarang baru dilihat, hitung tanda negatif untuk menentukan hasil akhir. Apabila jumlah negatifnya ganjil, ya, jumlah bilangan yang memiliki negatifnya ganjil, maka hasilnya negatif. Apabila jumlah bilangan yang memiliki negatifnya genap, berarti positif. Nah, di sini yang memiliki negatif hanya 1. Ya, yang memiliki negatif hanya 1. Berarti 1 itu bilangan ganjil. Oleh karena itu, kalau negatifnya ganjil maka hasilnya negatif. Berarti ini negatif 9. Jadi negatifnya diperhitungkan di hasil akhir, tidak perlu di dalam prosesnya. Nah, itu untuk nomor 3. Ya, untuk nomor 4, coba di sini ada di sampingnya. Nomor 4, kita lihat 28 biasa bilangan di awal sebagai pengali, 63 sebagai pembagi, dan 27 sebagai pengali. Oleh karena itu, langkah kedua pengelompokan, berarti 28 di atas sebagai pengali, 63 sebagai pembagi, berarti simpan di bawah, 63.
27 di sini sebagai pengali, berarti simpan di atas 27. Nah, baru langkah ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan, yaitu membagi dengan faktornya. Ini harus menguasai perkalian. Ya, kita coba 28 dengan 63, merupakan bilangan yang sama-sama kelipatan 7. Ya, sama-sama kelipatan 7. Jadi kita bagi dengan 7. 28 dibagi 7, 4. 63 dibagi 7, ya 9. Baru langkah berikutnya 27 dibagi 9, 27 dibagi 9, hasilnya 3. Berarti hasil akhirnya 4 kali 3, 12 dibagi 1, jadi hasilnya 12. Nah, kita lihat jumlah negatifnya ada berapa? 1, 2. Jumlah negatifnya ada 2. Berarti kalau negatifnya genap, hasilnya positif. Ya, berarti hasilnya tetap 12. Hasilnya positif. Nah, itu untuk contoh soal nomor 4. Sekarang contoh soal nomor 5. Kita tentukan dulu 32 di depan sebagai pengali, 56 sebagai pembagi, dan 14 sebagai pengali. Maka kita masukkan 32 jadi sebagai pengali, 56 sebagai pembagi, dan 14 sebagai pengali. Nah, baru sama dengan langkah ketiga, lakukan operasi hitung dengan menyederhanakan. 32 dengan 56 sama-sama kelipatan 8. 32 bagi 8, 4. 56 bagi 8, 7. Baru kemudian 14 dibagi 7. 14 dibagi 7, 2. Yang ini 1 kan. Jadi hasilnya 4 kali 2, 8. Nah, baru langkah keempat, hitung tanda negatif untuk menentukan hasil akhir. Berapa tanda negatifnya? 1, 2, 3. 3 bilangan genap, bilangan ganjil. Ya, 3 bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Nah, itulah cara perkalian dan pembagian bilangan bulat untuk mengatasi contoh soal seperti ini. Misalnya 24 kali 64, nah jangan sampai 64 kali 16, itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan cara begini maka akan terhindar dari pembagian-pembagian yang akan menyesatkan nantinya. Nah, itu untuk penjelasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Seperti biasa, kita berikan latihan soalnya untuk berlatih di rumah. Latihan soal nomor 1, 18 dikali 27 dibagi 81. Nomor 2, 16 dibagi 64 dikali 24. Nomor 3, 27 dibagi negatif 63 kali 14. Nomor 4, 28 dibagi 56, ini negatif ya, dikali negatif 16. Nomor 5, 24 negatif dikali negatif 27 dibagi negatif 72. Ya, silakan dicoba dikerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan cara ini bisa mempermudah di dalam pengerjaan soal dan semakin menyenangkan dengan matematika. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.